Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa ingkar sunnah dalam studi hadis. Definisi ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah istilah untuk kelompok yang menolak otoritas sebagai sumber hukum dalam Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad dalam literatur, mereka juga dikenal dengan sebutan Qur'aniyun karena hanya berpegang pada Al-Quran. Bagi mereka, sunnah dianggap sebagai produk sejarah yang tidak otentik sehingga tidak layak dijadikan hujah. Sejarah munculnya ingkar sunnah. Gerakan ingkar sunnah sesungguhnya tidak sepenuhnya baru dalam sejarah. Sudah ada individu dari masa sahabat yang ragu terhadap hadis, meski jumlahnya sangat kecil dan langsung diluruskan oleh para sahabat lain. Fenomena ini kemudian muncul lebih serius pada abad ke-19, kebersamaan dengan kolonialisme barat dan maraknya studi orientalis tentang Islam. Di India misalnya muncul tokoh seperti Ahmad Khan yang berusaha menafsirkan Islam hanya berdasarkan Al-Quran. Sementara di Mesir muncul pemikiran modern yang terpengaruh pola pikir rasionalisme barat. Dari sinilah pemikiran ingkar sunnah mulai menyebar ke berbagai negeri muslim termasuk di Indonesia. Kelompok ingkar sunnah juga mengajukan beberapa alasan penolakannya terhadap hadis. Contohnya, Al-Quran sudah sempurna. Mereka berpegang pada ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamaku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, sehingga sunnah dianggap tidak diperlukan. Yang kedua, banyak hadis palsu. Mereka menilai sulit membedakan antara hadis sahih dan palsu, sehingga lebih baik menolak semuanya. Yang ketiga, adanya kontradiksi antara hadis. Hal ini dianggap bukti bahwa hadis tidak bisa dijadikan sumber hukum yang pasti. Para ulama juga telah memberikan bantahan ilmiah yang kuat terhadap pemikiran ingkar sunnah. Di antaranya, Al-Quran sendiri memerintahkan untuk menaati Rasul, misalnya Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ini menegaskan bahwa otoritas sunnah tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sunnah juga menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat yang bersifat global, tata cara sholat, zakat, dan haji, misalnya, hanya bisa dipahami melalui sunnah. Selanjutnya, tradisi periwayatan hadis yang sangat ketat. Sejak masa sahabat, hadis dijaga melalui hafalan dan tulisan pribadi. Ilmu sanad, jarh wa ta'dil, serta kritik matan membuktikan bahwa hadis memiliki sistem verifikasi yang tidak dimiliki tradisi agama lain. Fenomena ingkar sunnah menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi kehidupan umat Islam. Di antaranya, keracunan dalam beragama. Banyak ibadah tidak dapat dilakukan tanpa sunnah, sehingga mengingkarinya berarti menghilangkan bagian pokok syariat. Yang kedua, perpecahan umat. Pemikiran ini juga menimbulkan polemik berkepanjangan dengan mengganggu persatuan. Jadi kesimpulannya, fenomena ingkar sunnah adalah penolakan terhadap sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini muncul karena pengaruh modernisme, orientalisme, dan keraguan terhadap otentisitas hadis. Argumen mereka dibantah dengan tegas oleh ulama melalui dalil Al-Quran, sejarah periwayatan, dan metodologi kritik hadis. Menolak sunnah berarti menolak sebagian besar ajaran Islam. Sebagai Al-Quran dan Sunnah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.